Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membangun sebuah program ya menggunakan framework CI versi 3 untuk membuat peramalan ataupun forecasting dengan metode simple moving average ya. Nah, seperti yang kalian mungkin sudah pernah baca ataupun lihat referensi bagaimana proses perhitungannya. Nah, di video ini saya akan buat bagaimana merancang sebuah program untuk melakukan peramalan dengan metode simple moving average ya. Nah, pertama-tama saya buat dulu database-nya untuk menyimpan semua data aktual ya, karena kan moving average kan harus memiliki data aktual untuk dilakukan peramalan ya, berdasarkan period yang kita inginkan ya. Nah, lalu di sini sum yang saya gunakan untuk service Apache dan MySQL sudah saya start. Lalu saya buka di sini database saya. Di bagian databases saya buat database baru dengan nama ramal misalnya. Ya. Lalu saya create. Nah, ini sudah ada ramal. Lalu saya tambah tabel baru di sini, saya buat nama tabelnya aktual saja. Ya. Saya butuh 3 field saja. Di sini ID aktual. Lalu di sini tahun, saya buat aja tahun ya untuk periodenya dalam satuan tahun. Lalu di sini saya buat nilai. Ya, ini terserah nanti kalian mau buat apa yang mau diramal ya. Jadi nanti patokannya adalah dari field nilai ini nanti untuk dilakukan peramalan. Ya. Tahun ini bertugas untuk period. Di sini auto increment saya aktifkan. Lalu ini varchar, ini juga varchar. Tipe datanya panjangnya saya buat juga sama-sama 10. Lalu saya save ya, saya save dan sudah ada tabel baru yang namanya ada tabel aktual. Selanjutnya adalah kita mengelola project dari program kita yang menggunakan framework CI3 ya. Nah, di sini saya set dulu disimpan di sum folder project saya, di sum htdocs, lalu saya folder baru ramal seperti ini ya. Lalu di dalamnya nanti saya akan masukkan dulu semua library framework 3-nya ya. Nah, di sini saya sudah sediakan, saya sudah punya framework 3-nya, tinggal saya pindahkan saja di OneDrive. Di sini nanti saya akan sediakan link untuk download CI versi 3 ya. Nah, saya arahkan dulu ke C, ini di spesi C sum htdocs, lalu di ramal. Nah, ini. Lalu isinya ini saya keluarkan, saya tarik aja keluar ke sini. Oke. Nah, sekarang saya buka Visual Studio Code saya. Untuk editornya saya pakai VS Code ya. Kalau yang kalian punya terserah mau pakai apa. Di sini saya pakai VS Code supaya lebih fleksibel aja ya. Bebas mau pakai Notepad++ atau Sublime. Nah, saya arahkan ke folder project saya, yaitu di sum htdocs ramal. Oke, select. Nah, yang pertama kita buka aja langsung website resmi CodeIgniter-nya. Memang sekarang sudah di versi 4 ya, tapi saya pakai versi lawasnya aja ya, tapi hampir antara 3 dan 4 hampir mirip sih ya. Saya read manual dulu untuk mengambil HT access-nya. Oh, ini udah di versi 3, sorry. Documentation di versi 3 seperti ini ya. Oke, saya masukkan di sini perintahnya HT access untuk menghapus index.php-nya nanti ya. Di sini CodeIgniter URLs. Nah, ini isinya. Ini saya copy, lalu saya pindahkan ke sini. Ini saya hapus welcome-nya. Di sini saya tambahkan file baru yang bernama .htaccess gini ya. Lalu ini saya isi. Oke, lalu sekarang kita masuk ke konfigurasi di folder application. Lalu pilih config, lalu di bagian config ini kita ganti ini menjadi sesuai dengan alamat project kita tadi, localhost/ramal. Ya kan, folder project kita tadi kan di sini ya. Oke, ini saya ambil, saya copy, saya pindahkan ke sini.
Sudah, lalu indeks titik PHP-nya kita hapus karena kita sudah gunakan kontrol htaccess-nya untuk URL-nya ya. Lalu di auto load ada beberapa library yang akan kita gunakan di sini di bagian library-nya. Yang pertama kita pakai sudah pasti database, yang kedua sudah pasti juga season. Kayaknya nggak perlu, database saja ya kayaknya ya. Library yang mau kita pakai. Lalu di bagian helper di bawah sini kita masukkan helper yang akan kita gunakan adalah yang pertama URL, yang kedua file, kalau perlu nanti ada file, tapi kita sediakan saja helpernya, lalu security kalau perlu, tapi saya buat aja ya. Oke, sudah. Lalu roots-nya saya buat aja default roots-nya ke utama, ke file utama nanti controller, default controllernya ya. Nah, ini konfigurasinya sudah selesai. Oh, satu lagi di database. Database-nya tadi kita namanya adalah di sini kita ganti username-nya adalah root untuk some control panel MySQL-nya ya. Database-nya adalah tadi ramal. Oke, sudah. Nah, ini sudah boleh kita tutup. Nah, ini saya close saja karena sudah saya konfigurasi. Lalu sekarang kita buat controller baru di sini seperti ini. Saya kasih nama tadi default controllernya tadi utama titik PHP. Gitu ya, U-nya huruf besar. Lalu biar cepat ini saya copy aja biar cepat ya. Lalu ini saya paste di sini, saya ganti nama kelasnya menjadi sesuai dengan nama file kita. Seperti kalian sudah belajar OOP kan seperti itu ya konsepnya ya kalau menggunakan kelas. Selalu nama kelasnya adalah sesuai dengan nama file program kita, gitu ya. Lalu saya tambahkan construct di sini, function underscore 2 kali construct seperti ini. Lalu parent-nya ya, titik 22 kali, lalu underscore construct seperti ini ya. Lalu kita load aja satu helper yang sudah kita tentukan tadi, load helper. Di sini kita buat URL ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah di bagian view di indeks ini kita arahkan ke view dengan nama utama saja nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita arahkan ke views, di sini di folder views tambahkan file baru dengan nama utama titik php. Nah, isinya ini sebelumnya saya ambil template dari Bootstrap framework ya. Saya ambil aja dari sini. Get Bootstrap dari website Bootstrap-nya ya. Lalu saya buka menu docs, lalu starter template-nya saya ambil nih, tinggal klik copy. Lalu paste di sini, ini saya ganti forecasting misalnya. Forecasting SMA ataupun simple moving average. Ini saya hapus hello-nya ini H1-nya heading-nya. Lalu saya buat di sini saya akan gunakan navigasi. Saya cari aja di sini navbar. Nah, seperti ini saya pakai navbar biar gampang ya, biar enak lihat navigasinya. Di sini saya paste. Ini saya buat SMA simple moving average. Ini saya hapusin aja dulu mana yang nggak perlu ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kita belum perlu drop down. Ini kita hapus saja. Ini aja gini ya, home sama yang di sini data aktual. Ya, lalu di bawahnya saya tambahin lagi ini untuk membuat menu ya. Ini menu ramal gitu ya. Nah, kita lihat saja langsung di sini. Saya refresh programnya. Nah, ini sudah masuk ya menunya. Ini ya. Oke. Kalau rasa kalian terlalu penuh ya nanti tinggal kalian desain lah dengan bagus. Saya di sini hanya memberi secara singkat dan tepat ya. Lalu setiapnya ini langsung saja di sini di home-nya ini kita kasih base URL. Base URL kita arahkan href-nya ke utama titik php. Kan gitu ya. Gini aja utama. Oke. Tutup duanya di sini. Ya, ini pakai kutip satu saja.
Oke. Lalu ini base URL-nya juga saya ganti seperti ini. Ini saya ganti dengan aktual saja ya. Nah, lalu ini untuk ramal ya. Oke, sudah. Nah, ini kalau kita lihat kan seperti ini ya. Nah, tinggal saya tambah aja desain bagus di sini, saya rapiin. Saya kasih div dengan kelas container. Ya. Div row. Lalu div kolom MD 12. Nah, seperti ini. Di sini saya buat aja ya pakai heading 2 aplikasi atau program simple moving average CI 3 gitu ya. Kita lihat aja. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, kita buat aja di rata-rata tengah. Kelas text center bisa nggak kira-kira? Oke, sudah. Sekarang kita mengerjakan menu aktual ya. Nah, di aktual ini untuk menginput data ke dalam tabel aktual tadi untuk dilakukan peramalan. Nah, di sini diarahkan ke base URL aktual, maka di sini kita buat controller baru bernama aktual .php ya. Nah, lalu ini kita ambil aja dari utama biar cepat ya. Masukkan di aktual seperti ini. Ini saya close aja kalau udah nggak perlu. Ini saya ganti jadi aktual. Nah, lalu view-nya saya buat di sini aktual, folder aktual pada file index, gitu aja ya. Lalu di sini saya gunakan objek data aktual sama dengan this db get dari tabel aktual dalam bentuk result object. Oke, saya oper objeknya nanti ke sini. Oke, sekarang kita buat di folder views, folder baru. Mana tadi? Oh, ini folder views. Kita buat folder baru namanya aktual. Lalu di sini buat file baru namanya index.php. Nah, di index.php kita ambil yang tadi di utama juga ya ini. Yang ini kita ambil template-nya, starter template-nya aja. Nah, ini nav-nya biar gampang bagaimana ya? Oh, gini aja. Biar gampang ya. Kita buat folder baru di sini. Ini folder menu. Biar gampang sih ngambilnya. Kita buat nama filenya navigasi.php. Ya, baru di utama tadi, mana utama kita? Navigasinya saya angkat, saya cut, saya pindahkan ke navigasi sini. Lalu di sini saya gunakan PHP disload, load view aja, disload view dari folder menu. Nama filenya adalah navigasi. Seperti ini. Jadi ini juga saya copy, saya masukkan di indeks di aktual tadi yang ini, gini ya. Oke, sudah aman. Ini saya tutup. Oke, aman ya. Saya buka aktual juga sudah. Nah, oke. Nah, isinya ini adalah data dari aktual tadi. Saya akan sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di get bootstrap saya tambahkan. Saya cari dulu dokumentasi untuk membuat table. Tables. Nah, ini dia. Nah, saya ambil yang ini aja, yang dasar ya. Ini saya copy. Lalu saya paste di sini. Saya nggak perlu banyak TR. Nanti saya akan gunakan looping untuk menampilkan TR selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini saya buat nomor, ya kan? Ini tahun sesuai field kita tadi ya. Lalu ini datanya berapa, nilai, gitu aja ya. Nah, lalu ini prosesnya ngapain? Nanti kita lihat. Kita buat prosesnya. Oke. Nah, ini saya hapus. Scope-nya ini nggak perlu. Nah, tadi kan sudah kita load ke dalam objek aktual ya. Datanya, maka di sini saya gunakan looping dari data aktual tadi, for each dari data variable aktual
yang sudah dioper dari objek controller kita tadi, as data, tutupnya di sini, and for each, ya. Lalu di sini, wah, kita pakai nomornya dulu ya, nomor sama dengan 1. Lalu sini nomor plus plus. Oke, kita tampilkan. HP itu seperti ini langsung. Nomor. Lalu ini data. Apa tadi? Tahun ya, field kita ya. Field data tabel kita tadi. Ini untuk nilai. Gitu ya. Lalu di sini nanti proses kita pakai tombol saja. Untuk hapus saja ya. Kita hapus untuk tombol hapus saja. Editnya nanti silakan kalian improve aja. Kelas BTN danger. Ini hapus. Nah, isinya ini adalah ke base URL aktual / hapus / data ID aktual, gitu ya. Oke, kurang L-nya. Oke, sudah. Ini kita refresh. Nah, ini kan ada data bentuk tabel ya. Oke. Nah, ini kan masih kosong. Nah, berarti di bawahnya ini kita perlu tambah tabel lagi, tombol lagi ya. A dengan kelas BTN primary, ya kan, tambah data misal. Lalu base URL-nya kita atur lagi, base URL aktual tambah. Oke, seperti ini kita lihat. Ya, sudah ada tombol tambah ya. Oke, tabelnya kalau kita pakai border kira-kira biar rapi aja ya. Mana ini? Ini pakai border saja lah, pakai kelas border. Biar enak dilihat. Di sini kita tambah. Oke. Ini. Nah, biar enak dilihat. Oke, sekarang kita untuk buat tambah data di aktual. Berarti saya tambah metode baru di sini. Public function tambah. Ya. Di sini saya load aja langsung this load view di folder aktual, lalu buat nama filenya tambah. Seperti ini ya. Lalu di folder aktual yang di dalam folder view sini saya tambah, klik tombol tambah buat file tambah .php. Ambil seperti ini formatnya. Ini udah. Lalu tabelnya kita ganti jadi sebuah form ya. Nah, kita lihat lagi di sini form dari Bootstrap kita seperti apa. Form controls. Nah, ini aja langsung ya. Nah, pas sekali nih. Oke. Di sini kita paste. Nah, kita kurang tinggal tambah tag formnya aja di sini. Ini ya. Oke, di sini kita tinggal angkat ini. Ini bukan email address ya, berarti ini tahun aktual kan gitu ya keterangannya. Kita nggak perlu ID, name, tahun, lalu tipenya ini tipenya teks. Lalu ini nggak pakai teks area, kita pakai ini aja langsung. Saya copy, ganti di sini. Ini menjadi nilainya berapa gitu ya. Ini nilai. Lalu di sini ada button dengan tipe submit. Kelasnya adalah BTN primary. Simpan. Kita lihat dulu ya desainnya. Nah, sudah ada ya. Nah, kita
Kita kasih header lah ya biar enak dilihat. Kita kasih H5 tambah data aktual. Oke, actionnya ini ke base URL aktual / simpan. Metode pengiriman datanya kita pakai post. Sudah. Oke, sekarang kita buat metode simpan di controller aktual. Di sini public function simpan. Kita tampung data tadi, tahun, data yang dari textbox ya, sesuai name-nya. This input titik post dengan nama tahun. Ini nilai. This input post nilai. Lalu kita simpan dalam array dulu data-datanya. Tahun, field tahun itu artinya ya, field di tabel aktual tadi sama dengan isi dari variable tahun. Lalu kedua adalah field nilai, data dari variable nilai seperti ini. Lalu kita simpan this db insert ke tabel aktual dari datanya itu di variable array data. Kalau sudah langsung redirect ke aktual. Gini aja langsung. Oke, kita coba. Tahun 2000 misalnya 15. Nilainya misalnya 98. Simpan. Nah, ini udah masuk ya. Sudah. Misal kita tambah lagi, kita masukkan terus datanya ya. Tahun 2016 datanya 100. Nanti terserah kalian ini data apa ya, nilai apa ya. Ini saya buat secara general saja. 2017 nilainya misalnya 50. Kita buat aja sampai berapa periode, 10 ya. Tadi sudah 2017, 2018 atau 5 periode pun jadilah ya. Oke. Ini kita isi data 67. Satu lagi aja ya. Atau sampai 2020. 2019 150. Lalu ini tahun 2020 400. Nah, seperti ini. Sudah ada data sebanyak 6 periode. 1 2 3 4 5 6 dari 2015 sampai 2020. Kalau mau hapus nanti tinggal kita buat aja sedikit lagi nih ya. Di sini sebentar ya, kita lihat dulu di indeks. Oh, ini sama dengannya, sorry. Oke, sudah. Oke, ini sudah benar. Sekarang kita buat metode hapus untuk menghapus data aktualnya. Nanti aja, kalau mau dihapus silakan, tapi kita sediakan aja dulu metodenya ya. Method function hapus id. Nah, kan langsung saja this db where id aktual dengan isi dari variable id. Ngapain? This db delete dari tabel aktual. Baru redirect ke aktual. Gitu aja ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau mau dihapus silakan dihapus saja nanti ya. Kita lanjut ke bagian ramal. Oke, kalau di ramal tadi kita buat controller baru dengan nama ramal.php. Nah, ini kita ambil dari aktual aja biar cepat. Saya copy di sini. Ini saya hapus aja yang sudah nggak saya pakai. Filenya tutup. Ini saya tutup. Oke. Nah, di aktual kita ganti jadi ramal. Oke. Nah, dia di sini ramal. Sini tidak ada data yang dikirim. Dia hanya tampilkan dulu. Oke. Buat folder baru namanya ramal. Salah ketik. Oke, lalu
indeks PHP. Nah, ini kita ambil indeksnya dari menu tambah ini tadi ya, tambah data aktual. Saya ambil seperti ini. Nah, di sini untuk judulnya saya ganti peramalan data misalnya ya. Nah, ini saya buat berapa periode. Nah, saya buat aja periode. Udah, pilihan cuma satu aja seperti ini. Jadi kita akan menghitung berapa peramalan dalam periode terakhir gitu ya. Jadi saya nanti inputkan di sini berapa periode, misalnya 3 periode terakhir, 3 tahun terakhir, berarti saya tulis aja di sini kan 3 gitu nanti ya. Oke. Ini ramal, ini cek atau cari ya kan, atau kita buat aja ya, itu aja ya, cari gitu ya. Nah, kalau kita buka ini, nah kalau kita buka ramal, nah seperti ini. Nanti periode yang kita tuliskan 3 misalnya, jadi nanti dia akan menghitung 3 periode dari aktual yang terakhir, lalu nanti dia hitung moving average-nya kan gitu ya. Oke, jadi sekarang di ramal kita buat metode baru yang dengan nama cari ya kan, seperti ini. Sudah. Di sini saya tampung dulu periodenya. This db bukan db, input post periode. Udah di sini, lalu saya buat x this db query, pakai query aja biar gampang, select bintang from aktual order by ID by tahun, descending mulai dari besar, berarti kan tahun paling besar ya, karena terakhir kan gitu ya, periode terakhir, 3 periode terakhir misalnya, limit 0,3 seperti ini ya, bukan 0,3 sorry, 0, periode. Nah gitu ya. Oke, nah lalu di sini kita hitung total datanya. Total sama dengan variable x, bukan gitu, nggak usah ya, nanti saja. Di sini kita hitung banyaknya, maka di sini data banyak sama dengan, bukan banyak ya, sorry, banyak sama dengan periode ya. Lalu data titik aktualnya ini ya, sama dengan x result. Oke ya. Lalu this load view ramal slash hasil gitu ya, koma data. Oke. Di sini ramal saya tambah hasil titik PHP. Ini saya ambil dari indeksnya tadi aktual aja ya, biar enak ngelihatnya. Nah, di sini aktualnya nanti kita lihat ya. Saya tambah heading hasil peramalan. Nah, kini kita tampilkan aja dulu ya. Prosesnya ini saya hapus, ini juga tombolnya juga saya hapus. Seperti ini. Saya refresh. Saya hitung misalnya 3 tahun terakhir. Nah, ini kan data 3 tahun terakhir ya. 2020, 2019, 2018 kan ini ya. 3 tahun terakhir, karena kan data aktual kita ini kan, kalau 3 tahun terakhir berarti 20, 19, 18 kan gitu ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang waktu diramal kita masukkan misalnya 3 tahun terakhir. Nah, dia buat dari 2020 sampai ke 2018 ya. Berarti sudah benar nih, muncul 3 periode terakhir. Sekarang tinggal menghitung jumlah datanya ini dulu di 3 periode terakhir ini ya. Nah, di sini ini tombol nggak perlu lagi ya.
Nah, di sini tinggal kita tambah di setiap perulangan untuk menghitung totalnya. Total sama dengan 0. Ini saya buat di sini, sorry salah. Di sini total sama dengan tambah sama dengan data nilai. Ya. Maka di bawahnya ini saya buat total data, total nilai ya, total nilai sama dengan variabel total. Kita lihat hasilnya. Nah, total datanya 617, 400 tambah 150 ya kan? Ditambah 67, 617. Benar ya? Baru kita bagi nanti ya kan? Nah, jadi hasilnya tinggal kita buat aja, tinggal udah dapat nih sebenarnya. Nah, di sini aja kita tambahin PHP lagi ya. Seperti ini. SMA, simple moving average, sama dengan total ya, total data ya kan, dibagi yang tadi periodenya itu kan sudah terurut nih 1 2 3 ya, berarti ini aja kita ambil variabel nomor dikurang 1 ya kan, karena kan n plus plus kan, nomor plus plus kan berarti nilai terakhir kan 4, biar dia 3 kita kurang 1 aja. Nah, lalu saya buat di sini hasil peramalan di periode berikutnya. Titik 2 hasil tadi SMA. Maka kita lihat. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, ini kan masih ada desimalnya, kita buat aja, bulatkan ke atas saja ya. Langsung saya pakai sel. Bulatan ke atas kalau nggak salah. Nah, 206 perkiraan periode berikutnya di tahun 2021 kan, ini dia ya, 2020 ya. Ya kan? Nah, ini sudah muncul nih, udah selesai nih. Udah dapat. Oh, berarti di periode berikutnya untuk 3 periode ya. Ya kan? Periode perhitungan kita tampilkan saja ya di sini. Periode peramalan. Gitu ya. Peramalan kan gini ya. Saya ambil dari variabel nomor kurang 1. Gini, oke. Nah, periode peramalannya 3 tahun terakhir, misalnya gitu ya. 3 tahun terakhir. Nah, biar kita tahu ya. Hasilnya kan kalau udah tahu periodenya berarti kan 617 dibagi 3, maka hasilnya 216. Kalau di kalkulator betul nggak kira-kira? 617 dibagi 3. Ya, 205,666 tadi ya. Saya bulatkan ke atas menjadi 206. Nah, ini udah segampang itu aja. Nanti boleh silakan kalian coba video ini di laptop atau di komputer kalian masing-masing untuk menghitung ataupun mencoba program simple moving average menggunakan PHP dengan framework CI3 ya. Ya, diikuti saja pelan-pelan video ini. Itu saja yang bisa saya berikan dari video tutorial hari ini. Silahkan bantu subscribe, di-share ke teman-teman yang lain yang butuh tutorial membuat program sederhana untuk forecasting moving average ya. Jadi silahkan tunggu video-video selanjutnya dari channel YouTube Indo Programmer. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.